Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Oke, langsung saja untuk pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pola bilangan. Perhatikan, ada suatu barisan 2, 4, 6, 8. Angka 2 ini disebut suku ke-1. Angka 4 disebut suku kedua. Angka 6 ini disebut suku ketiga. Angka 8 disebut suku ke-4. Nah, pertanyaannya kalau ditanyakan suku ke N-nya, itu bagaimana caranya? Cara kemarin yaitu dengan cara mengurutkan. Nih, sampai permintaannya terpenuhi. Jadi kalau kita tanyakan suku ke-10, maka 2, 4, 6, 8 ini kamu urutkan sampai ke 10. Nah, kemudian kalau sudah sampai ke 10, angka tersebut bisa kita temukan. Jadi yang diminta suku ke-10 adalah, nah, itu. Nah, cara kali ini kita akan menggunakan cara yang lain, yaitu dengan cara hubungkan barisan ke N-nya ini dengan barisan yang di atas ini, yaitu hubungkan angka 1 dengan 2, angka 2 dengan 4, angka 3 dengan 6, angka 4 dengan 8. Nah, ternyata setelah kamu hubungkan, ini angka yang di bawah ini untuk memperoleh angka yang di atasnya ini, itu dikalikan 2. Jadi 1 kali 2 ketemu 2, 2 kali 2 ketemu 4, 3 kali 2 ketemu 6. Sehingga kalau ditanyakan suku kelima, ya cukup mengalikan dengan 2. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Kalau ditanya suku ke-50, ya 50 kali 2 sama dengan 100. Jadi tidak mengurut ke sampai 50 lagi. Oke, kita lanjut contoh yang lain. Demikian juga contoh ini kita hubungkan yang bawah dengan yang atas. 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16. Ternyata kita temukan hubungan yang bawah dengan yang di atas itu, yaitu angka-angka di atas ini diperoleh dari yang bawah ini kita kalikan dengan bilangan itu sendiri. Jadi 1 kali 1 ketemu 1, 2 kali 2 ketemu 4, 3 kali 3 ketemu 9, 4 kali 4 ketemu 16. Jadi kalau ditanyakan suku kelima, berarti ini angka 5 kali 5 sama dengan 25. Kalau ditanyakan ke 50, ya berarti yang di atas ini di 50 kali 50. Oke, nah kita lanjut. Nah, ini ada yang lain. 1 ditambah 2. Nih, kita hubungkan langsung angka 1, ternyata ini 1 ditambah 2. Nah, yang di bawah 2 ternyata di atasnya 2 ditambah 3. Yang bawah 3 ternyata di atasnya 3 ditambah 4. Kalau bawahnya 4, atasnya 4 ditambah 5. Sekarang kamu coba. Kalau ini 10, berarti atasnya berapa? Oke, jadi 10 ditambah 11. Begitu caranya. Kalau ditanyakan ke 50, berarti diperoleh 50 ditambah 51. Oke, lanjut. Nah, contoh yang lain ini, yang di bawah kita hubungkan 1, ternyata di atasnya 1 kali 2. Kalau di bawahnya 2, berarti 2 kali 3. Nah, di bawahnya 3, maka 3 kali 4. Begitu seterusnya. Kalau ditanyakan suku 10, maka di atasnya 10 kali 11. Oke, nah lanjut. Ada suatu barisan lagi, 1. Kita hubungkan sama, berarti ini. Ternyata ini diperoleh dari atas ini, diperoleh dari yang bawah ini ditambahkan dengan angka di bawahnya. Jadi contoh, ini 1, 1, 2, atasnya 2 tambah 1. Kalau yang bawah 3, maka yang atasnya 3 tambah 2 tambah 1. Kalau yang bawah 4, maka yang atasnya 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Kalau ditanyakan ke 10, berarti yang atas ini 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 sampai ditambah 1. Nah, lanjut. Nah, kalau kita gunakan aturan seperti ini dengan menggunakan cara
menentukan rumusnya, berarti kan rumusnya ini adalah N ditambah N dikurangi 1 ditambah N dikurangi 2. Jadi kalau ini 4 berarti ya sini 4, sini 4 dikurangi 1 sama dengan 3, 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Dan ini sampai angka muncul 1. Nah, kita lanjut. 1 ditambah 3. Kalau bawahnya 2, maka 2 ditambah 4. Kalau ini 3, anak atasnya 3 tambah 5. Kalau ini 4, atasnya 4 tambah 6. Nah, kalau ini 5, atasnya berapa? 5 ditambah 7. Kalau sini 7, berarti atasnya 7 ditambah 9. Nah, itu kalau kita urutkan. Kalau kita cari menggunakan rumus, berarti kan ini itu rumusnya ternyata N ditambah N plus 2. Jadi yang bawah ini nanti ditambah dengan bawah ditambah 2. Jadi loncat 2. Oke, lanjut. Begitu juga kalau ada soal 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 5. Ini berarti kan ternyata 3 ini diperoleh dari, ya, coba kamu tebak. Nah, 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2. Kalau 5, 2 ditambah 3. Kalau ini 7 dari 3 tambah 4. Jadi kalau ini keempat berarti atasnya 4 ditambah 5. Kalau ini kelima berarti atasnya 5 tambah 11. Jadi kalau ini 10 berarti atasnya 10 ditambah 11. Nah, kalau kita cari pakai rumus berarti sini apa nih? N ditambah N plus 1. Jadi ini rumusnya. Oke, kita lanjut. Langsung kalau kita cari pakai rumusnya, ini 2 ini diperoleh dari, coba kamu tebak. Nah, langsung kita cari dengan menggunakan rumus. Ternyata diperoleh dari N kali N plus 1. Jadi ini 2 ini diperoleh dari 1 kali 2. 6 ini diperoleh dari 2 kali 3. 12 diperoleh dari 3 kali 4. 20 diperoleh dari 4 kali 20. Nah, begitu juga yang bawah ini kita temukan dengan menggunakan rumus. Diperoleh N ditambah N-1 ditambah N-2 sampai ditambah 1. Seperti yang di atas ini tadi. Oke. Cuma kalau yang di bawah ini dengan yang di atas, kalau di atas ditulis secara berjejer, tapi kalau yang bawah ini kita jumlahkan. Jadi 1 tambah 2 itu ketemu 3, 1 tambah 2 tambah 3 ketemu 6, dan seterusnya. Nah, kita lanjut. Nah, rumus suku ke N-nya. Ini berarti kan ada pola objek. Ini yang bawah ini ada 1, ke atasnya 2. Nah, ini bisa kamu cari dengan mudah 1 kali 2 menggunakan pola persegi panjang. Jadi ini 1, ini 2. Nah, kalau ini 2, ini 2. Kalau ini 3 kali 2. Ternyata yang bawah ini sesuai dengan bilangannya. Tapi yang ke atas itu tetap 2. Jadi ini 2, tetap 2, ini tetap juga 2. Jadi kalau ditanyakan suku kelima berarti diperoleh nanti banyak perseginya 5 kali 2. Kalau ditanyakan ke 50 berarti ya 50 kali 2. Oke, gambar seperti itu caranya. Nah, kita lanjut gambar yang berikutnya. Ini ada suatu gambar segitiga yang dibentuk dari batang korek api. Nah, gambar yang pertama atau pola yang pertama membutuhkan korek api sebanyak 3. Nah, pola yang kedua, ini ternyata segitiganya ada 2 ditambah dengan batang korek api yang di atas 1. Jadi polanya yang kalau kedua atasnya 1. Berarti kan yang ketiga, pola ketiga atasnya ada 2. Segitiganya ada 3. Nah, kalau ditanyakan ke pola keempat atau suku keempat, maka segitiganya nanti ada 4. Yang atas ada 3. Sehingga kalau kita cari ya cukup mudah. Kalau kita pakai rumus, berarti 3 kali 1 tambah 0. Kalau ini 3 kali 2 ditambah 1. Kalau yang ketiga, 3 kali 3 ditambah
2. Kalau ditanyakan yang kelima, berarti 3 kali 5 ditambah 4. Itu caranya. Nah, kalau pakai rumus seperti ini. 3N ditambah N dikurangi 1. Oke, berarti kan gambar yang ketiga, pola yang gambar ketiga, berarti kan yang bawah ini, berarti ini keempat, ternyata yang bawah juga 4. Atasnya 3, atasnya lagi 2, atasnya lagi 1. Pola yang ketiga, ini bawahnya 3, atasnya 2, atasnya lagi 1. Kalau gambar kedua, yang bawah 2, atasnya 1. Sehingga kalau ditanyakan pola kelima, berarti yang bawah 5, atasnya 4, atasnya lagi 3, atasnya lagi 2, atasnya lagi 1. Nah, kalau pakai rumus, ini caranya. N ditambah N dikurangi 1, tambah N dikurangi 2, ditambah seterusnya sampai 1. Disederhanakan menggunakan rumus N kali N plus 1 dibagi 2. Nah, ini hanya cara menghitungnya saja. Supaya cepat, itu ternyata ada pakai rumus N kali N plus 1 dibagi 2. Oke, kita lanjut penggunaan rumus. Ada barisan 2, 4, 6, 8, 10. Ini ternyata 2 ke 4 ini ditambah 2. 4, 6 ditambah 2 lagi. Nah, ini ternyata ditambah 2 semua. Nah, maka rumus suku ke N-nya adalah 2N. 2N. 2 ini diperoleh dari penjumlahannya ini. Kemudian berikutnya ini 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi karena ini 0 tidak usah ditulis. Soal lebih jelas kita ambil contoh yang lain. Ini 1, 3, 5, 7. 1 ke 3 ditambah 2. Ya, ditambah 2 semua. Maka rumusnya di sini sama dengan 2N. Nah, min 1 ini dari mana? Dari angka pertama dikurangi bedanya. Ini 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Lebih jelas lagi contoh berikutnya. 5, 8, 11, 14. Ternyata ini ditambah berapa? Ditambah 3. Maka di sini nanti rumusnya tebak, yaitu dimulai dari 3N. Nah, 3N. Angka berikutnya itu diperoleh angka pertama dikurangi 3. 5 dikurangi 3 ketemu 2 positif. Maka rumusnya adalah 3N plus 2. Oke, 3N plus 2. Contoh lain, nah sekarang 100, 96, 52, 88. Ini ternyata naik apa turun? Ternyata turun, yaitu dikurangi 4. Dikurangi 4. Maka rumus di sini nanti diawali min 4N. Min 4N. Nah, angka berikutnya setelah ditulis min 4N, itu angka pertama dikurangi bedanya. 100 dikurangi negatif 4. Min jadi plus, sehingga rumusnya jadi negatif 4N ditambah 104. Nah, kalau rumusnya ini sudah ketemu, maka kita dengan mudah menentukan suku ke N. Oke, kita penggunaan rumus suku. Nah, rumusnya sudah ketemu, yaitu 2N plus 1. Nah, pertanyaannya tentukan U2, U10, U50. Jadi suku kedua berapa, suku ke-10 berapa, suku ke-50 berapa. Tidak usah ngurut ke sampai 50. Pegel nanti. Oke, kita lanjut. Rumusnya kita tulis. Kalau ditanyakan U2, maka N-nya diganti 2. U N-nya diganti 2. Maka N di sini juga diganti 2. Ingat 2N itu artinya 2 kali 2. Oke, 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Nah, lanjut U10. Maka N-nya diganti 10. Maka ketemu 21. Begitu juga U50. N-nya diganti 50. Maka ketemu 101. Nah, silahkan kamu coba. UN rumusnya diketahui min 2N plus 10. Pertanyaannya U2, U10, U50. Oke, selamat mencoba. Kalau belum paham silahkan bertanya lewat WA. Oke, soal ini silahkan dicoba. Nanti hasilnya bisa kamu kirim ke lewat WA. Oke, anak-anak,
selamat mencoba. Sementara ini dulu, tetap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.